Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh dan kemuliaan Allah. Monggo kita laksanakan salat ahli mereka. Materi pun bab hadis-hadis Rasulullah. Kalau minggu berkumpul dan tafsir. Mereka hadis ingkang sampun kalau ini mereka hadis tentang fadlu ikhfa'is shadaqah, keutamaan merahasiakan shadaqah. Soal shadaqah itu dirahasiakan dan dipamer, dan pamer itu bahasa agamanya jenenge riya. Dudu wong salat lawan riya. Salat iki jenenge sahun. Salat sing sahun karo riya. Dudu nek salat kepengin dipuji orang. Salat kepengin dipuji orang dan itu jenenge riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka bagi orang yang sholat tapi sholat sing sholat sahun. Apa sholat sahun itu? Antara lain alladzina yura'una, yaitu wong sing riya dudu sholate. Musuh-musuh non mek ana wong gak khusyuk, mek ana wong khusyuk masyaallah. Jadi sebenarnya jadi kudu padha ana wong pancet salate yang ngene iku. Tapi nek ngoten ya. Lah niki fardhu ikhfa sedekah ngoten dirahasiakan, ditutupi ngomong ketika kadang-kadang ini enten wonten macem wong itu sing bakal oleh pengayuman Allah besok di para masal ya, oleh pengayuman panas tapi gak terasa panas. Kaya tengene Mekah niku ya Masjid Haram ini kita buka soal kan gak terasa panas ngicai niki nih boten panas, ya kayak mengadem bahasanya. Nah, ini kalau itu kalau lagi semua disebut ada dari keluar pengalaman juga hadis yang lain ya. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Pada waktu tidak ada payungan kecuali payungannya Allah. Allah mengayomi. Al-Imamul Adil ini wasabun nasa'at ibadatillah, pemuda yang selalu beribadah kepada Allah. Kadang-kadang kita bertanya apa sih ibadah itu? Intinya ibadah itu tauhidullah, mentauhidkan Allah. Itu intinya ibadah, tidak ada yang lain. Nah itu dibagi dua menurut ahli fikih, dibagi ada ibadah mahdo dan ibadah yang gue mahdo, mentauhidkan Allah itu. Ibadah yang murni, hubungannya dengan Allah toh. Itu ibadah murni. Nah itu ada yang gue mahdo yang tidak prosedural. Murni itu ada yang prosedural dan tidak prosedural. Yang prosedural itu yang ditetapkan oleh Rasul seperti sholat. Itu gak oleh sholat berubah-ubah gitu oleh ditanya mau gak oleh, gak oleh ya. Moconnya biniku kecuali kalau tidak bisa wong mu'alaf lah guru Islam karena yang bersatu mau coba mereka gak iso, mau coba subhanallah gak iso.
sholat ini apa? Sak isore. Karena itu Rasulullah dawuh sallallahu idza amartukum bihi fa'tu mastata'tum. Kalau aku merintahkan kalian, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Kemampuannya maksudnya zikir, diperintahkan zikir. Kemampuannya petang atus, ya wajar petang atus. Zaman zikir gak kuat lungguh, dan zikir tuh petang atus zikir. Lungguh dekek ini gak kuat, ya gak kuat yang biro, ben solas gak kuat, ya ben telu gak kuat, ben pisan aja, ya apa-apa ya, telu gak kuat. Zaman terus ben pisan gak kuat, ya apa, ya gue udah berdosa, kalau ada ben pisan gak aja kuat, ya. Wasabun nasa'atu ibadatillah, pemuda yang selalu beribadah kepada Allah. Allah sering-sering menyampaikan rubba amalin dunyawiyin bi husnin niyah, banyak sekali perbuatan yang sifatnya duniawiyah, kerja, dodoran, ya, tapi bi husnin niyah, dengan niat yang bagus, niatnya baik, yasiru amalan ukhrawiyah, akan berubah menjadi amalan duniawi ini menjadi amalan yang bersifat ukhrawiyah, artinya bersifat ibadah, artinya nyambung gawe, berduit, terus oleh keuntungan duit, oleh keuntungan kepada Allah, oleh pahala perbuatan dunia. Soalnya kalau niatnya api, dan niatnya elek, rubah amalin ukhrawiyin, banyak sekali perbuatan yang sifatnya ukhrawi, murni perbuatan ibadah murni, tapi niatnya elek. Maka rubah amalin ukhrawiyin disebutnya yasiru amalan duniawiyah, akan berubah menjadi perbuatan sia-sia, perbuatan duniawiyah biasa. Tidak, artinya apa? Perbuatan ibadah yang tidak berpahala. Karena apa? Karena niatnya elek. Yurau lagi riak tadi itu banyak sekali. Poso misalnya, wis lesu, niatnya gak lillahi ta'ala. Niatnya apa? Masani arek misalnya. Niatnya apa? Cek lulus. Mana aku kata ujian tak poso, cek lulus. Lulus berposo. Lulus ya berrajin sinau, mau rajin belajar, gak males. Setelah itu ziarah kubur niatnya gak lillahi ta'ala, doanya gak lillahi ta'ala kuburan itu. Niatnya elek. Nah, itu yasir amalan duniawinya. Jangan dia bukan membaca betul, sholat niatnya elek. Itu tuas juga jungkir oleh apa-apa. Dan poso niatnya elek, jangan Rasulullah kan bin so'imin laisa lahul jaza ilal jubwal atas. Pirang-pirang wong poso gak oleh ganjaran apa-apa, tuas lesu, tuas haus. Mergo niat elek poso itu mah. Poso boleh kesaktian, sakti, mute dan lain sebagainya. Ya. Itu laisa lahul jaza illal jubwal atas, tidak ada pahalanya apa-apa. Sholat ya mulut tuas. Nah, itu namanya sabun nasa'at ibadah ilah yang beribadah kepada Allah. Nah, ibadah yang teman ibadah tauhidullah, mengesahkan Allah. Ya. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Rajulun, seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid, suka ke masjid, bukan benci dengan masjid. Orang ada yang harus benci. Ya. Ada tuh omah di perumahan, jelok. Wah, tidak masjid, gak enak, berdoa aku. Ada tuh orang itu artinya
Jadi kalau pertimbangannya seperti itu berberjin, itu artinya kolbunya itu tidak walaupun di masjid. Terus warajulani ta'aba billah, dua orang laki-laki yang berteman akrab lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa, tapi karena lillahi ta'ala, bukan karena yang situ itu soge dipocong, yang situ itu gampangan dipocong, dipocong misalnya bener. Ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi wa rajulun ta'adu imra'atan dalam masakul wajahwali faqala inna Allah dijaruki dan melaku dan boleh gabdori bisa dijaruki mampir masih mampir tinggal tak itu mampir masih gak dirungokno ini Allah aku bagaimana Allah. Nah, itu ada ceritanya dalam hadis Rasulullah. Ada dua orang bersaudara, yang satu sergap masjid, yang satu jadi preman. Dalam hadis Rasulullah, satu jadi masjid, satu ke masjid ini pada pegawaiannya. Kemudian suatu ketika yang jadi preman itu oleh hidayah, kepingin taubat, mau ke masjid. Dan yang satu itu kan kebudong, itu boleh masjid itu metu. Pas metu kali kebudong mati, kalau masih tak masjid itu, istobat, masih endi. Aku endi kata dia, diambil walau akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu yang lebih baik. Berarti berapa orang nanti tobat lalu masjid itu lebih baik daripada suka ini masjid nanti itu jadi berapa orang. Mari modal, ya, kalau gue tak kenal ya roh, baik itu santri Joso ya roh. Tapi mari itu jadi berapa orang pimpinan copet oleh tasur. Apa? Waktu itu pondok itu boleh itu saktian, poso cek sakti, harus sakti, harus pondok. Kalau itu ke pondok dari Bromo Jawa, kepalanya copet, repot kan? Dari sing di wal akhiratu khairul akhirat, sing terakhir itu loh yang lebih baik. Walaupun asalnya pondok dan pesantren, tapi gaji di pondok itu mah ya orang ini. Lah ngoten niku angel. Kudu dilatih. Masih dilatih nek gak oleh. Sudah ketemu Allah, ya gak jadi. Ngoten niku innal huda hudallah. Hidayah itu memang hidayahnya Allah. Maka kadang-kadang kula niku ngira ragu-ragu. Ya gak sependapat, beda pendapat. Boleh kan beda pendapat. Kiai ya Ali Yasin yang baru-baru ini diberi penghargaan oleh gubernur sebagai budaya keagamaan yang menciptakan, yang menyusun sholawat badan itu betul orang Arab. Kiai Ali Yasin ketua NU cabang Banyuwangi, tapi aslinya beliau itu dari Tuban aslinya. Putranya Kiai Sidik membuat itu sholawat sholatullah salamullah ala toha rasulillah itu terkenal sekarang dinyanyikan oleh pemuda-pemudi di Arab sana, di dunia dinyanyikan, jadi mendunia istilahnya. Itu karangannya Kiai Ali Yasin, seorang ketua NU di Banyuwangi, asli ketua Tuban. Itu diberi penghargaan kemarin oleh Bung Kofifa sebagai duta kebudayaan Indonesia dari Jawa Timur yang mendunia. Nah itu kalau sih betul situ sih tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Aku bertawasul di bismillah dengan tak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kerja Bismillahirrahmanirrahim. Aku gini
dengan bismillah mudah-mudahan aku mendapat pertolongan dari Allah. Jadi semua dilakukan dengan bismillah. Jadi tawasul, aku bertawasul di bismillah, dengan bismillah, membaca bismillah. Dapat cerita dari ibu saya, mendapat ijazah supaya selalu membaca bismillah setiap melakukan apa saja. Sehingga ibu saya itu melakukan apa saja baca bismillah. Jupuk beras, bismillahirrahmanirrahim. Mencuci beras, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masakan beras, bismillahirrahmanirrahim. Serba bismillah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi orang bismillahirrahmanirrahim. Terus bismillah, karena ijazahnya diberi ijazah bismillahirrahmanirrahim. Bilang, ibu saya itu tidak sekolah, tidak bisa baca huruf, tapi anak-anaknya alhamdulillah ya ini bisa. Jadi barokah bismillah, karena tawasul dengan bismillah. Itu sering saya sampaikan supaya membaca bismillah dapat pertolongan dari Allah. Itu tawasul di bismillah. Nah yang saya tidak susu terus wabil hadi Rasulillah, itu saya tidak setuju, tapi saya tidak sependapat hanya itu. Kenapa? Saya tidak sabar, karena al-hadi itu Allah. Karena al-hadi itu Allah. Nah di sini bukan Allah al-hadi. Siapa? Rasulullah. Wabil hadi Rasulillah, badalnya al-hadi itu Rasulullah. Siapa al-hadi? Rasulullah. Berarti Rasulullah itu kan hadi. Padahal hadi itu namanya Allah. Makanya saya sering mengusul pada kiai-kiai mau dirubah. Oh enggak larang kok dikon ngubah, ngono jadi kiai. Mbok diubah apa? Menurut sampean. Kalau menurut saya dirubah wabisyafi Rasulullah gitu. Wabisyafi dan tawasul saya kepada yang memberi syafaat itu Rasulullah. Rasulullah memang memberi syafaat, as-syafi. Kalau kita tidak memberi syafaat, Rasulullah memberi syafaat, waliullah memberi syafaat. Itu ada hadisnya juga. Ya. Lalu karena nggak malu-malu loh, kalau artinya ngerubah-ngerubah. Itu namanya apa namanya itu? Plagiat itu namanya ya. Gitu. Ya karena dewe dari ngono dari dia ini. Ya wis pokoknya enggak nyebut al-hadi, enggak nyebut wabil hadi Rasulullah, tawasul kepada Allah. Nah Allah kok tawasul? Allah yang tidak tawasul, minta langsung. Ya, minta langsung, tidak tawasul ya kita begitu. Kan boleh, tidak sependapat kok beda pendapat boleh. Tapi menyalah-nyalahkan, mendolar-dolarkan, mensirik-sirikkan, mengkafir-kafirkan itu ya enggak boleh. Yang tahu itu dolar, yang tahu kafir itu Allah. Ya sekedar mengingatkan saja. Kita sedang mengingatkan saja. Beda pendapat. Makanya fikih itu tempatnya beda pendapat. Itu fikih ya. Yang teruskan ini. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa afaha ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Rajulun yang bersedekah dirahasiakan, fa'afaha dirahasiakan, sehingga kalau tangannya mengeluarkan sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Contohnya bagaimana Pak? Ya, sebenarnya tangan kiri itu kan istri misalnya. Jadi suaminya bersedekah, istrinya tidak tahu. Tapi kalau sudah istrinya bersedekah, suaminya ya jangan menghalang-halangi. Boleh Pak, istri bersedekah, kemudian tanpa memberitahu suaminya. Kalau istrinya itu mempunyai penghasilan sendiri boleh, malah baik itu. Tapi kalau istrinya tidak memiliki penghasilan, oleh toko sing
sing lanang tok, sing lanang sing nyambut gawe ya kudu kondo. Itu nafkahe sing lanang kudu kondo. Ya nek nyambut gawe dhewe ya oleh. Sing istri itu bersedekah tanpa mengetahui dari uangnya sendiri. Uangnya istri itu uangnya sendiri. Uangnya bapak itu istri ikut punya. Gitu. Karena kewajiban nafkah itu bapak bukan istri. Istri kalau kerja bapaknya nggak kerja, bapaknya didaftarin istrinya, itu istrinya namanya sedekah. Fa'afaha atalamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sehingga tangan kanannya sedekah, tangan kirinya tidak. Itu hanya perumpamaan. Ya. Jangan dipamer-pamerkan kalau memberi sedekah. Jangan diomong-omongkan, tidak perlu diomong. Wa rajulun lakarallahu khalian fafadot ainahu. Seseorang yang dzikir kepada Allah khalian sendirian, tidak ada orang malam-malam di masjid, di rumahnya ada tempat dzikir sendiri misalnya. Fafadot ainahu sampai menetes air matanya karena hatinya tersentuh karena ingat kepada Allah, ingat dosa-dosanya. Ya Allah, orang tua dosa, orang 10 jangan ilingi kalau Allah. Itu biasanya kalau itu zikir sholawat, sholawat apa sebenarnya? Zikir wahidiyah, sholawat wahidiyah. Jenenge sholawat wahidiyah, tapi pakai zikir. Zikirnya itu sampai nangis. Karena Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ada lagi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Huwa. Kul huwa Allah, oranglah Dia itu Allah. Ya. Allah itu berarti innahu laqaulun karim, innahu huwas samiul alim. Karena hu lalu Allah, huwa, saking tersepe hati sampai nangis. Biasanya wahidiyah begitu, sholat wahidiyah itu. Sampai kepingin sampai bisa seperti itu, ikut wahidiyah. Wahidiyah itu tidak punya sanad katanya. Kalau ditanya kok nggak ada sanadnya Pak, dari siapa itu? Menciptakan sendiri, dijenengi sholawat. Karena ini sholawat, maka sanadnya ya Rasulullah katanya gitu. Katanya penciptanya itu Kiai Majid namanya. Kiai Majid dari Pondok Donglo Kediri, ya, namanya. Sampai nangis. Apa itu Pak yang dimaksud? Ya mudah-mudahan ya, tapi kalau keliru juga jangan mudah-mudahan tidak keliru. Ya. Rajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang berzikir kepada Allah khalian sendirian sepi, fafadot ainahu, sampai bersemi sampai nangis ya, pada Allah, insya Allah akan terkabul. Makanya orang mintakan Allah kepada Allah sampai begitu. Doakan anak misalnya, kalau sampai begitu, apalagi seorang ibu yang mengandungkan anaknya, melahirkan anaknya, doakan anaknya kalau sampai begitu, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ya, malam-malam begitu, suka baca Quran, lalu doa kepada Allah, minta ya Allah, Quran anakku sebatas boten kaya kula ngeten nasib ya Allah, anak-anak kula sing bejo kemayangan, ya. Sing nasib sing apik, sing yang budaya sing lancar misalnya, ini sampai nangis, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Tapi di situ kan rojulun Pak, rojulun kalau sehotnya, kalau redaksi laki-laki menyangkut perempuan. Kalau redaksi perempuan hanya untuk perempuan. Makanya itu assalamualaikum itu redaksi laki-laki. Kum itu laki-laki. Kalau wanita kunna. Rasulullah bertunjuk salam itu assalamualaikum warahmatullahi. Itu katakan
berubah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Loh kok ditambahin Pak? Bagaimana? Ya insya Allah kalau bagi saya, pendapat saya itu tidak apa-apa. Tapi assalamualaikum aja sudah cukup, lalu aku ditambah-tambahin. Saya yang laki-laki itu sebenarnya mencakup wanita. Kalau macam wanita tidak cukup, harus ada redaksi laki-lakinya. Assalamualaikum sudah cukup. Mau disalam ada wanita yang assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Nah, kalau dirubah assalamualaikum, namanya itu apa Pak? Bisa-bisa. Tapi kalau itu tidak melanggar, ya itu tidak termasuk bid'ah. Bid'ah itu kalau melanggar. Kalau assalamualaikum menghilangkan assalamualaikum, bagaimana? Itu melanggar. Menghilangkan assalamualaikum ditambah assalamualaikum waalaikumsalam, ya tidak apa-apa. Tidak sampai melanggar agama, tidak sampai bid'ah. Yang bid'ah itu apabila melanggar syarat, melanggar Al-Quran, melanggar hadis, tidak sesuai, ya. Tidak sesuai. Kalau sesuai itu tidak bid'ah. Contohnya apa kalau sesuai? Wa idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila bertentangan, karena kalian berselisih pendapat, bertentangan satu dengan lain, maka kembali kepada Allah. Itu adalah dalilnya qiyas. Kita zakat fitrah tidak ada, karena Rasulullah itu zakat fitrahnya itu dengan kurma dan gandum. Kurma dan gandum. Ada hadis yang mengatakan bito amin gitu, dengan makanan. Nah kalau makanan itu disebut makanan itu berarti semua makanan bisa. Lalu para ulama sepakat dengan jalan qiyas. Mengapa Rasulullah kalau zakat pasti dengan kurma dan gandum? Karena makanan pokoknya Rasulullah dan masyarakat Arab pada waktu itu kurma dan gandum. Dan kalau begitu makanan pokok tak pedomannya? Ya makanan pokok. Makanan pokok itu dikiaskan kepada makanan pokok Arab. Itu namanya dikiaskan, dianalogikan. Kalau bahasa hukum, bahasa kita, bahasa hukum biasa, dianalogikan. Kalau bahasa usul fikih namanya dikiaskan, namanya ya, dianalogikan. Sekarang mari saya lanjutkan bab supaya ngalir. Itu sudah mengalir, tapi saya tambah-tambah tidak apa-apa. Saya memang tetap ingin menambah kemarin. Nah, saya baca-baca, saya tambahin lagi gitu ya, sampai tadi. Mungkin saya teruskan bab ke-32 tadi bab 31, bab bayanu annal yabdal ulya khairun minal yadis sufla. Mungkin Pak dengan kata mirip al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Lebih baik. Apa lebih mulia Pak? Derajatnya tidak. Maksudnya itu ada pahalanya lebih banyak di atas. Artinya kalau orang minta-minta, yang memberi tangannya mesti di atas. Gak ada minta begini. Ada Pak, barangkali yang diminta itu benda bulat, benda wungkul. Dan minta kan gak begini, megangnya kan begini, begini. Nah, gitu ya. Maksudnya itu yang di atas itu yang memberi, al-mu'ti yang memberi, dan yang di bawah itu as-sa'il yang minta-minta. Nah, bukan orangnya itu yang memberi itu lebih mulia daripada orang yang minta itu pengemis misalnya. Yang memberi itu lebih mulia misalnya. Nah, jadi tidak begitu maksudnya itu yang di atas lebih banyak pahalanya.
lebih banyak pahalanya, maksudnya begitu. Wa anna yaqulullah ya'lamun fiqh, bahwa orang yang tangannya di atas itu yang memberi nafkah, yang memberi sedekah. Itu yang wa anna suflah ya al-aidah, yang di bawah itu yang minta, yang mengambil. Haddatsana Qutaibah, hadis dari Sahih Muslim, hadisnya dari Sahih Muslim 1033, sudah sampai 1033 sejak awal kita ngaji kita dulu itu sudah ngaji kita sampai sekarang ini sudah ada hampir 10 tahun ya. Iya Pak Jaka ya, lama sekali. Yang mulai sejak itu mulai awal bahkan ini terasa sudah lama. Mungkin sudah ada yang bosan, yang sudah tidak ikut lagi mungkin ya, mungkin ada. Jadi sekarang 5 tahun lebih, 6-7 tahun lebih sudah sampai 1000, tapi itu pun diloncat-loncati, tidak urut dibaca dulu, diloncat-loncati. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas, dari Malik bin Anas, fi ma quri alaihi an Nafi', apa yang dibacakan alaihi kepada mereka, an Nafi' dari Nafi' an Abdullah ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sanad yang pertamanya, sumber utamanya Rasulullah, tapi sumber utamanya Ibnu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, yang namanya Abdullah bin Umar. Itu namanya sanad. Yang an Qutaibah, Sa'id, an Malik, an Anas, an Nafi' dan seterusnya itu namanya rangkaian sanad. Kon krungu teko sapa? Aku krungu teko dari Qutaibah, ditanya oleh Muslim, yang dibilang Muslim itu. An Sa'id, an Qutaibah, aku krungu teko Malik yang ngabari aku. Loh, ternyata ditanya Malik teko sapa? Teko Nafi' teko sapa? Teko Abdullah Umar. Lah aku teko sapa? Jarine aku Abdullah, aku dari dawuhe Rasulullah. Oh berarti yang sumber bola utama itu namanya sanad. Lah hadis harus sanad. Hadis itu dinilai sahih atau dhaif atau mungkar sekalipun, itu tergantung kepada sanadnya itu. Tergantung kepada sanad. Jadi sekarang baru berkembang hadis ini ditulis itu setelah Rasulullah wafat 200 tahun. Setelah Rasulullah wafat baru ditulis. Bayangkan 200 tahun. Indonesia itu merdeka baru 76 tahun. Nah ini 200 tahun, bayangkan kan sudah banyak yang lupa. Dan sahabat sudah banyak yang sudah tidak ada. Gimana ini nanti kalau hadis-hadis itu sudah, orang yang hafal hadis itu sudah meninggal semua, hilang hadisnya Rasulullah itu. Lalu para ulama itu bersepakat, ada hadis yang melarang Rasulullah itu melarang hadisnya itu ditulis, dilarang oleh Allah, oleh Muhammad. Mengapa Rasulullah melarang? Karena dikhawatirkan campur dengan Al-Quran. Al-Quran pada waktu itu belum ditulis, belum dikumpulkan. Baru ditulis oleh Zaid bin Sabit, sekretarisnya Rasulullah. Ya. Ditulis, Rasulullah nggak bisa tulis. Rasulullah itu buta huruf ummi, tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Lah kok pinter? Ya kersane Allah. Otaknya cerdas mungkin, ya, kecerdasan yang lebih umat manusia seluruh dunia barangkali begitu cerdas. Oleh karena itu
wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Muhammad itu berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wajalan Muhammad dengan nama Allah yang menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan makhluk ini. Wajalan kon cek ngerti mek kon waca kon ku akan ro mek ngono iki ono sing gawe mungkin iki gak sing gawe mek ono dak maha agung ini yang kemarin saya sebut Aristoteles bapak ilmu pengetahuan ilmu filsafat itu dia sampai mengakui Tuhan dan Tuhan itu karena melihat bulan-bulan sekian banyak tidak jatuh. Mengapa bulan-bulan itu kok gak jatuh ya? Oh kalau begitu ada yang jaga. Siapa yang jaga? Dia tidak bisa nyebut, hanya nyebut yang maha agung di luar alam. Lalu sampai pada Muhammad, Qul huwallah, katakanlah Muhammad, dia itu yang maha agung itu sebutan Allah. Mengapa disebut Allah? Orang Arab itu sejak zaman Nabi Ibrahim sudah mengenal Allah. Sebutan Allah. Orang Arab itu sudah mengenal Allah. Buktinya apa kalau orang Arab sudah mengenal Allah? Bapaknya Muhammad itu namanya Abdullah. Nah kok banyak Muhammad itu bisa memberi nama Abdullah kalau tidak? Ya tapi kenapa bisa musyrik? Misalnya, ya bisa saja. Kan sudah tidak tahu jalannya lagi. Maka diturunkan nama Muhammad itu. Nah kita ini bisa tidak musyrik? Bisa saja. Makanya dari Gusdur kafir dewe gak diperhatekno, sirik dewe gak diperhatekno. Ya. Titik-titik mengatakan sirik, titik mengatakan kafir, tapi kafir dewe gak diperhatekno. Makanya janganlah suka mengatakan syirik, tidak mengatakan kafir kalau awal dewe tidak diperhatikan. Jangan-jangan awal dewe ini berbuat kafir, berbuat syirik, tidak merasa, walakin latas ulun, tapi tidak merasa. Anna Rasulullah sekemana Rasulullah lah ini. Qala Rasulullah dawuh, saya berangkat. Kalau yang berdawuh untuk Rasulullah itu berbeda dengan orang Nabi. Anan Nabiya seperti Bilal Khotib itu biasanya kan Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabiya qala idza sa'ida al-khatib ala al-minbar fala yatakallam wa ma yatakallam faqad lahu akidu. Ya, anak Nabiya. Jadi berbeda qala Nabiyyu dengan qala Rasulullah. Di sini ini anak Rasulullah SAW qala wa huwa 'ala mimbar. Ketika Rasulullah di atas mimbar, wa yaqurus sedekah, beliau menyebut tentang sedekah wa ta'affuf 'anil mas'ati, nyebut sedekah dan mencegah, melarang, menghalang-halangi anil mas'alati dari meminta-minta. Sebenarnya ajaran Islam itu mengajarkan untuk tidak minta-minta, tapi banyak sekali orang Islam yang minta-minta. Ya, kan banyak minta-minta di masjid itu biasanya itu kan orang Islam juga itu. Orang Islam yang belum beruntung katanya Bung Karno. Orang Islam yang belum beruntung. Kalau Anda ingin dikasih oleh Allah, itulah orang-orang Islam yang belum beruntung itu loh tempatnya. Kalau kamu mau sedekah ke mereka itu, mau menafkahi mereka itu, mau merawat mereka itu Allah pasti menyukai. Katanya Bung Karno dulu. Betul memang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Taulah Muhammad. Ara'aita, itu Muhammad. Tahukah Muhammad kamu? Alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama.
katanya. Alladzi kalau gitu fadalik alladzi yaqul yakin. Orang yang mendudukan agama itu jadi orang yang sia-siakan anak yatim, yang tidak abai kepada anak yatim. Tapi yang disebut begitu itu al-aita Muhammad itu siapa? Rasulullah. Muhammad itu siapa? Muhammad pemimpin. Yang disebut begitu yang pemimpin. Kalau Anda merasa pemimpin, jadi pemimpin, jadi RT, jadi RW, jadi kemudian tidak ada perhatian sama sekali pada yatim lingkungannya, itu kena ini. Tapi kalau masyarakat kita tidak jadi apa-apa, tidak jadi ya api kena titik perhatian ya anak yatim itu. Kalau tidak, berarti kita mendustakan apa jari Tuhan. Kalau ingin kamu cintai Allah, itulah. Wadhalika alladzi yaqul yatim wala ara'aita alladzi yaqulu wadhalika alladzi yaqul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak ada keinginan untuk memberi makan pada orang miskin. Artinya apa? Tidak ada ingin membahayakan orang miskin. Tapi kalau orang yang perhatian juga kepada orang miskin, ya, itu artinya itulah agama, katanya Bung Karno dulu begitu. Kalau kamu ingin cintai Allah itu loh tempatnya. Gitu. Bukan di masjid katanya Bung Karno. Bukan di masjid. Bukan militan terus di masjid itu bukan, katanya Bung Karno dulu. Tapi itu orang yatim, orang miskin itu katanya Bung Karno. Wa ta'afuf 'anil nasa. Al-yadul ula khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan itu. Wal yadul ulya al-munfiq as-sufla as-sa'ira al-munfiqah. Tangan yang di atas itu adalah yang memberi nafkah, yang memberi sedekah. Tangan yang di bawah itu yang minta-minta. Nah, tapi di sini belum sampai kepada larangan meminta-minta. Itu hadisnya berbunyi begitu. Barangkali sudah siang kali atau sudah padam, tapi nggak bunyi-bunyi, nggak kek. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan hadisnya Rasulullah. Saya pilih hadis Muslim. Sementara ini nanti kalau ingin keterangan tentang ilmu hadisnya, ya kalau sudah sampai beribadah nanti, zakat, haji, puasa, itu coba kita menggunakan kitab lain yang tercampur, tidak hanya yang sahih. Saya pilih yang hadis yang dari hadis Muslim, karena kitabnya itu namanya Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim berarti hadis yang dibawa dalamnya itu semuanya sahih. Saya tidak perlu terangkan lagi apa Pak hadis dhaif itu, apa Pak hadis munkar, apa Pak hadis mursal. Saya tidak perlu menerangkan itu, sehingga sudah bisa dipercaya bahwa hadis ini sahih gitu. Tapi sahih fi sanad. Sahih sanad itu sahih yang membawa, bukan belum menilai hadisnya. Dan sekarang ini sudah berkembang, terutama oleh Syekh Al-Albani, ya, yang terkenal ahli hadis. Itu menilai sahih tidak hanya dari sanadnya, tapi dari teks hadisnya itu. Bagaimana caranya Pak menilai teks hadisnya itu sahih atau tidak? Hadis itu bertentangan tidak dengan Al-Quran, dengan hadis yang sahih. Hadis itu bertentangan tidak dengan akal sehat. Kalau hadis itu bertentangan dengan akal sehat, maka hadis itu tidak sahih. Itu berdasarkan nilai teks, bukan nilai syarah, nilai teks.
Zaman dulu itu bukan teknya yang dinilai sanatnya. Orang yang terpercaya ya mesti soheh gitu. Nah sekarang akhir-akhir ini ada nilai teksnya. Seperti yang saya katakan itu. Kemudian teman saya mengatakan, pokoknya kalau ada hadis bertentangan dengan Al-Quran, titik mesti batal, gugur. Tidak bisa begitu menurut saya, menurut beberapa ulama. Kalau toh bertentangan, itu masih bisa dipahami, masih bisa dimaklumi, maka itu namanya bukan gugur, tapi namanya taksis, mengkhususkan. Ada Al-Quran teksnya itu begini, Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bangkai. Kalau lafaz itu al-maitatu ada alnya, itu menunjukkan umum. Semua bangkai apa saja, itu hurrimat diharamkan. Ayat Al-Quran begitu, Hurrimat alaikumul maitatu walahmul khinziri wa ma'uhilla lillahi dan seterusnya. Al-maitatu ada alnya, berarti umum, semua bangkai. Kalau difahami begitu Pak, semua bangkai itu tidak ada masalahnya bagi manusia, bagi orang masyarakat. Nah bagaimana Pak? Jadi kasihan orang petani tambak, petani bandeng, petani udang dan lain sebagainya itu, petani mujair. Lalu ada muncul hadisnya Rasulullah mengkhususkan ikan itu tidak termasuk hurrimat alaikum. Itu namanya apa Pak? Namanya taksis, pengkhususan. Sudah dibel, batasnya itu memang setengah jam. Apa yang tadi lewat setengah jam apa enggak saya belum tahu. Mungkin batasnya dibel, tapi jamnya masih jam 5, lewat 10. Tapi saya sudah padam, mentor Pak. Sudah padam, saya salah kerja Pak. Ada yang begitu, yang satu nggak meraih kan kerja. Kalau minggu enak, satu nggak meraih, mungkin ada yang kerja. Contohnya yang kerja siapa? Mungkin Pak Aris ya, mungkin Pak Aris itu kan berangkatnya setengah 5, sudah berangkat kadang-kadang jam 5. Ya, kerjanya kan di Mojokerto. Jadi harus kerja belum pensiun. Kalau ya sudah pensiun, ya. Mari sudah sampai di situ. Wasufra as-sa'ila wal yadul ulya munfiq wasufra as-sa'ila. Yang disebut ulya itu yang memberi, yang as-sufra yang di bawah itu yang minta-minta, ya itu. Yang berpahala itu yang memberi, yang berpahala. Yang lebih mulia kedudukannya itu bukan, tapi maksudnya ulia itu lebih utama, itu artinya berpahala dari Allah. Mari kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita apa yang saya sampaikan, baik hadisnya ini maupun keterangan saya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Wa Allahumma zidna wa zidna ilman nafi'a wa zidna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Ya wali ya razzaq, ya wali ya razzaq, ya wali ya razzaq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.